Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 15 menit guys, meneruskan informasi tadi pagi ya, masih di tanggal yang sama di 8 Desember 2022 hari Kamis. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk global crypto market cap mengalami kenaikan ya cukup lumayan lah ya di 0,15%, masih lebih baik daripada tadi pagi guys. Begitu pula dengan Bitcoin ya. Memang masih merah, tapi ada peningkatan di 0,74% ya untuk penurunannya dalam waktu 24 jam. Begitu juga dengan Ethereum naik juga ya, meskipun masih merah di 0,52%. Begitu juga dengan BNB di 0,63%. XRP ini sudah hijau ya di 0,90%. Dan secara rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya ini benar-benar mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Dan perubahannya di sini tuh rata-rata antara 0 sampai 2% aja guys. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang ada dalam chart ini guys ya, benar-benar sideways ya, tidak ada pergerakan sama sekali yang cukup signifikan kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Dan ini membuktikan bahwa para investor juga masih menunggu kira-kira mau dibawa kemana atau menunggu informasi-informasi penting tentang khususnya yang berhubungan dengan Bitcoin ini guys. Jadi nanti kita akan tunggu perkembangannya seperti apa dan kita akan coba analisa lagi ya kira-kira kemana ini harga Bitcoin akan dibawa. Oke? Untuk tambahannya intermezzo guys ya, ini pukul 2 PM tadi sekitar jam 2 siang ya, tanggal 8 Desember ini ada pengumuman ya dari Bitget di mana untuk Paybrace ini akan segera live sekitar 48 jam lagi guys, seperti yang dilansir ya di akun Twitter resmi Bitget ini. Tapi kalau kita berkaca ya dari informasi kemarin ya, seperti contohnya exchange bahwa diinformasikan akan live 48 jam, tapi belum genap 48 jam exchange itu sudah launching guys. Jadi kita ekspektasinya oke lah 48 jam ke depan, tapi bisa aja nanti Paybrace ini akan launching sebelum 48 jam ke depan. Dan kita juga berekspektasi ya semoga saja tidak seperti exchange yang kemarin, karena sebagian besar dari para pengguna ini merasa kecewa guys, mungkin dari UI-nya yang terlalu mungkin kurang profesional, kemudian juga untuk fitur-fiturnya yang masih belum lengkap, dan juga beberapa aset yang kira-kira kita butuhkan itu di situ nggak ada atau belum ada guys, jadi masih sedikit aset yang bisa kita transaksikan. Nah, kita nanti semoga di Paybrace ini fitur-fiturnya akan lebih lengkap lagi, akan support untuk beberapa merchant di beberapa brand juga, dan tentu saja ini akan membuat Paybrace ini akan bisa kita gunakan secara luas ya di dunia nyata guys. Jadi kita tunggu aja nanti Paybrace ini seperti apa, dan kalau sudah launching nanti kita akan langsung review guys. Oke, kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya. Yang pertama dari BainCrypto.com, di sini diinformasikan bahwa audit proof of reserve dari Binance ini menunjukkan kepemilikan yang over collateralized. Nah, maksudnya gimana? Kita baca aja informasinya. Jadi laporan audit untuk bukti cadangan atau POR, proof of reserve, pertama dari Binance mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk penarikan pelanggan massal dan bahwa pelanggan telah memberikan margin yang cukup untuk menjamin posisi leverage. Audit POR dilakukan pada 22 November 2022 oleh Unit Bisnis Audit Internasional, Pajak, dan firma penasihat Afrika Selatan, yaitu Mazars. Itu menggunakan beberapa metode yang memverifikasi bahwa Binance memiliki cukup aset untuk menghormati penarikan pelanggan. Audit pohon Binance Merkle. Jadi yang pertama, firma audit secara independen mencocokkan saldo aset dari alamat dompet di BNB Chain, Bitcoin, dan juga Ethereum serta Binance Smart Chain ke laporan saldo aset yang disediakan oleh manajemen Binance. Perusahaan menemukan varian aset kurang dari 1% guys. Mazars menginstruksikan ya bahwa manajemen Binance untuk memindahkan dana dari alamat dompet tertentu untuk memastikan bahwa mereka itu memiliki kunci privat guys. Transaksi diverifikasi di Etherscan dan juga BSC Scan, di mana firma audit memastikan bahwa alamat yang terlibat ditandai sebagai milik Binance. Mazar kemudian mengamati manajemen Binance menggunakan script code internal khusus untuk mengekstrak laporan kewajiban pelanggan secara akurat. Laporan-laporan ini menunjukkan uang yang terhutang dan piutang dari pelanggan. Pelanggan yang meminjam uang untuk
perdagangan dengan leverage memiliki saldo negatif pada laporan tersebut, dan perusahaan kemudian memverifikasi bahwa saldo sudah benar. Auditor kemudian menggunakan generator Merkle Tree untuk menghitung hash akar Merkle dari semua saldo klien. Merkle root hash adalah sidik jari yang aman secara kriptografis yang dapat digunakan oleh auditor untuk memverifikasi saldo aset bursa dalam sekejap. Root Merkle memungkinkan verifikasi sambil memblokir akses langsung ke informasi pelanggan. Pelanggan Binance dapat memasukkan root hash Merkle di situs web Mazars untuk menemukan daun Merkle unik untuk memverifikasi bahwa saldo mereka ada di bursa pada saat perhitungan hash. Dan beberapa pengguna telah menyatakan kesulitan saat melakukan ini, guys. Dan yang terakhir, auditor juga menemukan bahwa pelanggan Binance yang terlibat dalam perdagangan dengan leverage telah melakukan over collateralize pada posisi mereka sebesar 101%. Kripto Twitter terutama menanggapi positif audit Binance. Namun, ada kritik terhadap pilihan Binance terhadap Mazars, di mana sebuah perusahaan yang relatif tidak dikenal sebagai auditornya. Sementara bukti audit cadangan memiliki kritik yang berpendapat bahwa pertukaran dapat meminjam aset untuk memalsukan cadangan mereka atau berkolusi dengan perusahaan audit. Mereka dapat menjadi wajib untuk melindungi dana pengguna tanpa adanya Federal Deposit Insurance. Selain itu, banyak bursa kripto, termasuk Binance, bukanlah perusahaan publik. Jadi oleh karena itu, mereka itu tidak perlu mematuhi peraturan pelaporan keuangan ya di yurisdiksi seperti Amerika Serikat. Dan audit yang diterbitkan secara teratur dapat memberikan aura legitimasi pada industri kripto ketika kepercayaan investor berada pada titik terendah sepanjang masa setelah runtuhnya beberapa bisnis kripto besar pada tahun 2022 ini. FTX runtuh karena diduga menyalahgunakan dana klien dan meninggalkannya dengan likuiditas yang tidak mencukupi untuk menerima penarikan pada waktu yang genting. Bukti audit cadangan meningkatkan transparansi tetapi tidak mencegah salah kelola dana di antara audit. Regulator perlu memperkenalkan peraturan lain untuk memastikan pertukaran memiliki saldo klien minimum seperti bank Wall Street tradisional. Dan ini menarik, guys ya. Jadi kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang tentang POR ini atau Proof of Reserve dari Binance, sehingga kita bisa ambil kesimpulan ya dari berbagai sudut pandang tersebut, guys. Nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya, apakah Binance ini aman atau tidak. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari cryptoglobe.com. Di sini diinformasikan bahwa kontrak pintar dari jaringan Cardano ya, ini melonjak melewati 4.000 setelah pembaruan pada bulan September kemarin. Jadi jumlah kontrak pintar yang digunakan di jaringan Cardano atau dengan koinnya ADA, ini telah tumbuh lebih dari 340% guys pada tahun ini karena pengembang terus bekerja di jaringan cryptocurrency. Meskipun pasar saat ini sedang bearish, guys. Pada awal tahun ada 947 smart kontrak Plutus di jaringan Cardano, dan menurut data dari Cardano Blockchain Insight, pada awal tahun ada 947 smart kontrak Plutus di jaringan Cardano. Menurut data dari Cardano Blockchain Insight, dan pada saat penulisan jumlah tersebut telah meningkat secara signifikan dan sekarang melebihi 4.200 smart kontrak. Plutus perlu dicatat adalah platform kontrak pintar dari blockchain Cardano yang memungkinkan pengguna untuk menulis aplikasi yang berinteraksi dengan blockchain Cardano. Pada bulan Januari tahun ini, jumlah smart kontrak di Cardano melampaui 1.000 setelah meluncuran hard fork Alonzo yang sukses. Hard fork ini memperkenalkan dukungan untuk kontrak pintar ke jaringan Cardano dan memposisikannya untuk bersaing dengan blockchain populer lainnya seperti BNB Chain, Ethereum, dan juga Solana. Seperti yang dilaporkan Crypto Globe, Cardano melampaui 3.000 smart kontrak pada Agustus tahun ini, setelah mendaftarkan sekitar 100 kontrak pintar dalam sebulan pada saat itu. Pengembang Cardano baru-baru ini meningkatkan kapasitas script, Plutus Debugger MVP, dan menyelesaikan implementasi dukungan penuh B-Batch di alat Plutus. Pertumbuhan Cardano baru-baru ini dalam jumlah kontrak pintar muncul setelah hard fork jaringan Fossil. Peningkatan besar yang melibatkan beberapa proposal peningkatan Cardano atau CIP dan meningkatkan kinerja jaringan. Jaringan Cardano baru-baru ini mencapai tonggak baru dengan peluncuran stablecoin pertamanya. Jadi stablecoin lain sedang dibuat di jaringan Cardano, dan Emurgo yang merupakan lengan komersial Cardano mengumumkan rencana peluncuran stablecoin USDA baru yang didukung oleh dolar ya, dan merupakan
stablecoin yang sesuai dengan peraturan dan didukung sepenuhnya oleh fiat pertama dalam ekosistem Cardano di awal bulan ini. Baru-baru ini, influencer kripto populer Benjamin Cowen menyarankan bahwa ada risiko yang nyata ya, bahwa harga Cardano masih bisa turun lebih dari 60% selama pasar sedang bearish. Karena dia yakin Cardano menghadapi band resistensi pasar bearish yang telah menolak kenaikannya dan bisa lebih parah lagi guys. Ini berita yang bagus ya, artinya ekosistem dari Cardano ini sudah mulai meningkat sangat signifikan guys, dan ini menunjukkan bahwa jaringan Cardano blockchain ini sudah banyak dipercaya ya oleh para pengembang dan akan membuat ekosistem Cardano ini semakin luas dan akan semakin meningkat ke depannya guys. Kita langsung menuju ke informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa Bank Sentral Spanyol ini akan bereksperimen dengan CBDC Grosir. Jadi Bank Spanyol ini mengatakan studi tersebut dapat membantu menentukan sejauh mana dapat beradaptasi ya dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin digital. Bank Sentral Spanyol, yaitu Bank Spanyol BDA ya, mengatakan akan meluncurkan program eksperimental untuk memulai menguji mata uang digital bank sentral atau CBDC Grosir dan sedang mencari proposal kolaborasi dari lembaga keuangan dan teknologi lokal. Bank akan fokus pada 3 bidang utama dengan program yang berupaya mensimulasikan pergerakan dana, bereksperimen dengan likuidasi aset keuangan, dan menganalisis keuntungan dan kerugian memperkenalkan CBDC Grosir ke proses dan infrastruktur saat ini menurut terjemahan Desember tanggal 5 kemarin. CBDC Grosir mengacu pada mata uang digital yang biasanya digunakan oleh bank untuk menyimpan cadangan di bank sentral dibandingkan dengan CBDC retail atau tujuan umum yang terbuka untuk digunakan oleh publik. Program ini eksklusif untuk BDA dan dinyatakan tidak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di Uni Eropa yang meneliti penggunaan euro digital. Pihak yang berminat untuk berpartisipasi dalam program ini harus memenuhi persyaratan ya, minimum yang ditetapkan oleh bank dan mengungkapkan sarana ekonomi yang bersedia mereka berikan ya untuk proyek tersebut dalam proses aplikasi yang ditutup pada 31 Januari 2023 mendatang. Dalam alasannya untuk menjalankan program tersebut, BDE menyatakan studi tentang CBDC dapat membantu menentukan sejauh mana mereka dapat berkontribusi untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin digital. Ia juga mencatat CBDC sedang dianalisis dan diuji cobakan di dalam sejumlah yurisdiksi yang terutama berfokus pada aplikasi retail. Namun, ia menyatakan lebih banyak perusahaan yang menyelidiki mereka yang bersifat grosir atau antar bank. Brad Jones yang merupakan asisten gubernur Reserve Bank of Australia atau RBA mengatakan pada tanggal 18 Desember di sebuah konferensi bank sentral bahwa CBDC retail dapat menyebabkan orang menghindari bank komersial sepenuhnya ya dan berpotensi menggantikan dolar Australia. Uji coba Australian Dollar CBDC yang dirilis pada 9 Agustus telah melihat lebih dari 80 entitas keuangan mengusulkan kasus penggunaan menurut Jones, tetapi mencatat bank dapat menghadapi masalah likuiditas jika CBDC menjadi sumber kepemilikan yang disukai. Bank of Thailand atau BOT juga berharap untuk meluncurkan percontohan CBDC retail sebelum akhir 2022 ini dengan lingkungan pengujian terbatas pada 10.000 orang saja. Ini terjadi setelah Bank of China meluncurkan uji coba pertama CNY pada April 2020 yang sekarang menjadi CBDC yang paling banyak diadopsi di dunia setelah menandai transaksi senilai 14 miliar dolar selama fase uji coba guys. Nah ini menarik ya. Dan pertanyaannya untuk Indonesia gimana guys? Seperti yang kalian tahu ya bahwa white paper sudah diluncurkan dan kita menunggu untuk percobaannya kira-kira akan dijadwalkan kapan, dan ini menarik ya karena jangan sampai kita ketinggalan lagi ya dengan negara-negara lain dan kita menjadi penonton lagi, dan kita berharap kita pun bisa menjadi pelaku dalam dunia kripto ini guys. Oke, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.